Businessman Opinion. Ngariung lagi kita di sini di Businessman Opinion. Polda Metro Jaya telah mengimplementasikan sistem cakra presisi yang meniadakan sistem tilang manual mulai Senin kemarin. Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas akan tercatat melalui kamera elektronik dan pelanggar lalu lintas akan menerima surat tilang melalui WhatsApp. Nah, bagaimana komentar Anda? Apakah kesadaran warga berlalu lintas telah siap jika sistem tilang manual ini dihilangkan? Jadi begini, kalau mereka mau menerapkan tilang ataupun aturan-aturan yang seperti apa itu ya suka-suka mereka sih. Selama mereka mengeluarkan aturan itu ya masyarakat mesti nurut, mau nggak mau begitu kan, itu kan aturan ya. Cuman yang saya prihatin sekali, mereka kapan istilahnya mengevaluasi internal mereka. Terus kemudian saat ini ya jujur banyak sekali dari sosmed itu yang menunjukkan atau yang menampilkan bahwasanya konten-konten yang mana bertanya di sana bagaimana dengan kebobrokan polisi ini kalau Polri itu Satuan Polri itu dibubarkan aja. Nah, karena apa? Semua itu kembali lagi ke mental dan perilaku personel-personelnya yang selama ini dibilang oknum itu banyak bobroknya daripada benernya gitu. Tapi ya memang nggak semua polisi jelek. Mungkin dari 100 itu yang bagus 5 lah gitu ya. Gitu ya. Ya jadi begitu kenyataan yang ada di lapangan. Nah, makanya sekarang aja kalau misalkan ada polisi kecelakaan mana ada yang menolong, malah disorakin gitu. Nah, jadi saya rasa sebelum mereka membuat aturan-aturan itu sebaiknya ya mereka evaluasi diri, banyak kebobrokan yang mereka lakukan terhadap masyarakat juga, terhadap hukum, institusi. Sebaiknya mereka koreksi diri dulu lah sebelum membuat aturan ke masyarakat begitu. Ya, saya ikut setuju aja deh Mas Benny, bagus itu. Tapi kan kalau lewat WA aja mungkin kurang kali Mas Benny. Oke. Ya, mungkin dikirim surat ke rumah begitu. Kalau pas daftar pajak pakai WA, antar kalau besok WA-nya ganti lah gimana? Kirimnya kemana juga? Halo kita Mas Benny. Oke. Singkat aja, itu kata Pak Prabowo itu omong-omong aja itu. Kenapa? Benaran. Memang ada kamera di semua jalan. Nah, kamera adanya cuma di jalan-jalan tertentu. Ya. Ya kan? Itu dari sekarang juga sudah ada itu kamera itu. Terus apa saya bilang? Itu terutama motor yang melanggar jelas lampu merah diterobos di lampu merah ada itu dapat tilang nggak mereka? Ini ngomong aja gede, pelaksananya ntar nol. Percaya sama saya, nol itu. Ya, itu aja. Sekarang kalau ditanya nih, bener nggak etle jalan? Nih gue pernah nih kena nih etle. Gara-gara polisi biasa diskresi tuh di jalan Selipi. Tahu-tahu yang kena itu mobil, gue kenanya mobil bro. Pas mobil, katanya suruh ke yang Tebet. Kalau mobil katanya lain, bukan di Tebet. Kalau yang di Tebet itu yang di jalanan, yang standby. Wala, beda lagi. Jadi gue harus ke Polda, buka blokiran. Surat ada due-nya, due date-nya contohnya seminggu. Itu surat datangnya hari ke-8 di gua. Keren kan tuh bro? Nah iya, yang ada prosedurnya kan kayak begitu. Iya nggak? Etle nggak ada yang bilang nggak bagus. Etle bagus bro, enggak. Etle itu dipakai di luar negeri. Even di Singapura tingkat akurasi etle-nya 100%. Kalau di Indo sih gue nggak yakin deh, ya nggak. Pengadaannya nggak dikorupsi ya udah bagus, ya nggak. Kalau kata lo, sampai meja kursinya juga dikorupsi ya nggak. Kalau di Indonesia, ya nggak. Kita nggak boleh pesimis, nggak boleh apatis lah, ya nggak. Kita mau negara kita bagus, ya nggak. Cuman abis ini kan bokang tahu tuh buat yang di belakang Tuun ngumpet, ya nggak. Kalau kata nggak ada kang taunya lagi kena etle, cuman kalau balik lagi ke negara kita, kalau ditanya pengemudinya parah nggak?
Parah bro. Ya, betul. Wah, parah. Ibarat kalau kanker tuh udah stadium 4. Mau ngobatinnya juga udah bingung. Ya enggak? Lo pikir atlet mereka takut? Kagak. Oh, dihajar terus kok. Dia pikir. Sekarang gue tanya. Di ini punya peraturan menurut aneh ya bro ya. Itu mah buat WP tertib doang, yang perpanjang STNK ketahuan diblokir. Lah kalau yang bodoh, bodoh amat katanya. Jadi sama prinsipnya kayak WP di pajak juga, berburu di kebun binatang yang tertib-tertib, yang diperes aja bro, yang tertib-tertib lo bisa, ya nggak, yang bayar pajaknya rajin. Lah sekarang katanya yang nunggak pajak kendaraan bermotor 40%, lah dia bayar aja sebodoh amat pajak, apalagi lo udah pusing jalannya nih bro. Ya mau etle lah, nggak, gue juga nggak jelekin etle. Mau damai ya terus terserah deh. Gue bilang kalau lu mau tertib kayak Singapura sama Jepang, ya mungkin kita tunggu 50 tahun lagi, nggak tahu bisa kejadian apa kagak. Gitu aja. Itu sudah memadai nggak semuanya? Nah, itu. Kamera udah bagus nggak? Terus kalau sudah bagus itu semuanya bagus lah itu dari sana. Nah terus informasinya ke orang yang ditilang itu bagaimana? Lewat WA. Apakah sudah kecatat nggak WA-nya? Apakah ada nggak? Nanti tiba-tiba orang ini apa nama tuh numpuk dalam setahun dia nggak tahu gitu. Tiba-tiba motor atau mobilnya, kalau motor misalnya lebih gede mau tilangnya daripada harga motornya, dan ayo. Iya. Kan bisa jadi begitu kan? Bisa kalau udah ketumpuk lama, benar. Itu nggak tahu loh nanti. Kalau mobil misalnya nih, waduh, saya bayar 10 juta nih. Waduh, gimana nih mobilnya? Udah sekalian kan nggak diblokir tuh kan? Tidak bayar, sekalian aja lah, nggak usah ini apa tuh bayar pajak dan biarin aja. Nah, sementara saya lihat juga toh juga mobil nggak ini apa tuh sering-sering dikontrol. Nah, agak gitu kan? Jadi akhirnya apa? Ya udah, orang itu bandingkan dengan membayar segitu, ya udahlah sekalian saya sama mobilnya nggak saya bayarin. Kayak begitu jadinya. Nah, tolong itu harus dia pikirkan dengan baik bagaimana sistem mekanisme untuk informasi ke orangnya. Kalau kita ngeliat sekarang nih, kalau nomor saya Pak, saya nomor saya tuh 10 angka, berarti itu dari dulu ya. Dari dulu itu terusan saya pegang. Sekarang tuh kan mudah banget ganti WA, nomor WA. Benar. Itu masalahnya lagi tuh. Nah, istilahnya kayaknya kalau misalnya mau resmi sih bisa, cuman prosedurnya tadi katanya ada yang pakai bank BRI atau apa, yang nggak semua bank BRI bisa juga. Ada terima pembayaran seperti itu. Jadi saya merasa ini kayak mau jujur tapi sebenarnya kebalikannya gitu loh. Jadi kalau mau jujur dipersulit banget gitu loh. Akhirnya kita salam tempel aja gitu aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya memang benar-benar mau dibikin nggak ada praktik pungli suap atau kayak gimana, ya harusnya dipermudah. Kayaknya saya merasa ini kan bisa gitu loh, cuma kayak dipersulit saya dengan curhat main. Jangan-jangan ini emang bikin supaya kita jangan bayar benar gitu loh. Oh gitu. Serem. Karena ribet ngurusnya. Iya. Gitu aja Bang Min. Salam bad Polda. Oke. Ya, saya pikir memang ini pertama kita apresiasi ya langkah Polda Metro Jaya. Iya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh Polda yang lain dan juga dari Polri sendiri. Karena sebenarnya memang dari berbagai divisi yang dimiliki oleh Polri itu prestasinya kadang udah bagus loh, kayak anti teroris, kemudian anti narkotika dan sebagainya. Tetapi yang bersentuhan setiap hari dengan masyarakat itu di depan mata telanjang kita kan Polantas. Dan polisi lalu lintas ini memang, mohon maaf ya, ini bicara oknum, tetapi memang kayak cari uang makan siangnya itu dari razia-razia ini, razia liar gitu. Ini juga harus diberikan kesadaran bagi mereka, apa enak dimasukin ke perut dia atau ke perut anak istrinya uang haram seperti itu. Nah, sekarang dengan teknologi elektronik kamera dan juga
pengawasan yang sifatnya elektronik ini itu bisa lebih baik. Tetapi memang harus dilihat beberapa sisi. Pertama pembayaran ya. Pembayarannya ini apakah kamera elektronik ETLE itu benar-benar bisa memutuskan ini orang salahnya apa gitu. Sehingga sebelum sampai kepada razia-merazia, tilang-menilang, sebenarnya ada binmas kan di dalam Polri itu. Bagaimana juga bimbingan masyarakatnya ini masuk ke relung-relung pendidikan dari SD, SMP atau di perkantoran atau di sopir taksi dan seterusnya, sopir bus, bahwa ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Jadi jangan seperti tadi sarkastiknya adalah kayak jebakan Batman. Jadi kalau pegang handphone atau apa, atau pokoknya apapun yang tampil di cetakan kamera ETLE, yang moto itu adalah polisi, yang mentafsirkan polisi, yang menentukan pasal dan menentukan harganya polisi juga kan. Konflik kepentingan. Jadi misalnya kelihatan, Pak, saya nggak lagi pegang handphone, Pak, saya lagi lihat terima telepon karena keluarga saya sakit. Oh enggak, kamu lagi main sosial media dan sebagainya. Ini kan susah multitafsirnya juga. Kemudian juga pembayarannya ke cost center yang mana ya? Apakah itu di bawah Kementerian Keuangan atau di bawah Polres atau Polda Metro Jaya masing-masing? Jangan sampai ini kayak kejadian 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu yang mobil-mobil ditangkapin, dicek emisi gas, suruh bayar. Itu sebenarnya uangnya kemana tuh sekarang uangnya? Apakah masuk ke kas APBN negara, kas negara, APBN non pajak, atau diam-diam gitu aja gitu loh? Pengendapan dananya itu. Jadi di sini KPK juga harus turun, atau kejaksaan atau Inspektorat Jenderal di polisi sendiri ya. Sebenarnya uang-uang yang seperti ini yang di ETLE ini disimpan siapa dan bagaimana akuntabilitas atas uang ini ya. DPR RI juga, komisi yang menangani polisi juga bisa lakukan ini. Tetapi bagaimanapun memang sudah langkah yang baik untuk menghilangkan razia di tempat dan bayar di tempat. Cuma saya pikir ini yang revolusi mental paling sulit di kepolisian itu menurut saya sebagai warga ya, pengguna jalan, itu adalah ini nih, polisi lalu lintas, karena mereka merasa dengan pasal-pasal yang ada itu sumber cari nafkah yang luar biasa bagi oknum ya, biar jangan singgung. Jadi itu memang sumber apa ya, tambang emas yang luar biasa. Semakin ketat peraturannya makin bagus, karena makin banyak yang melanggar kan. Karena melanggar karena kecerobohan atau melanggar karena ketidaktahuan atas pasal itu, yang penting kan uang gitu loh. Jadi coba polisi memperbaiki citranya dan kinerjanya, dimulai dan diakhiri dengan polisi lalu lintas. Coba polisi Indonesia itu, polisi lalu lintasnya belajar ke negara-negara yang maju ya, Singapura. Ada nggak sih damai-damai di tempat 200.000, 300.000? Hubungan. Terima kasih. Gini ya, kalau saya mendukung. Karena kan udah, yang lalu kan udah saya ngomong ya, bahwa ada satu tim, sebenarnya tim ini udah mulai dari Pak Jokowi ya, udah digitalisasi negara ini itu kan udah dimulai dari e-katalog, terus e-government kayak gitu ya. Lah kalau ini sekarang dimulai lagi, yang lalu kan sebenarnya udah ya. Tapi sempat diberhentikan, sekarang dimulai lagi ya. Ya, sebenarnya yang lalu itu udah bener ya. Contoh seperti gini ya. Ada teman saya orang bule ya. Dia bermobil lalu ngelanggar lampu merah. Dia pikir halah, gak apa-apa, kayak gitulah ya. Terus nggak taunya dikasih pemberitahuan tapi per surat ya. Iya betul. Tilang. Ya. Terus di situ diperlihatkan juga fotonya bahwa kamu melanggar ini. Sekian fotonya itu, ini mobilmu ini. Jadi pokoknya gambaran itu di shoot sekalian gitu loh. Jadi lu nggak bisa lari. Nah pada saat saya terima itu, saya ngomong gini, lu ngapain kengangguran apa gini-gini, orang bule macam-macam kamu kan. Terus dia ngomong gini, aku pikir nggak mungkin lah di Indonesia kayak gitu, kapok rasain gitu.
waktu itu kalau nggak salah kena 250 atau berapa, terus bayar langsung ke bank kok, maksudnya transfer ke bank kayak gitu, nggak pakai hand in hand kayak gitu enggak kayak gitu loh. Jadi kalau memang sudah bisa seperti itu sebenarnya ya tinggal uangnya aja, auditornya gimana, ya kan? Terus kan uang itu bisa dipakai untuk kepolisian, kayak gitu-gitulah ya. Saya nggak tahu lah itu yang berwenang gimana gitu loh, daripada polisinya nggak ada uang jalan, terus cari suapan kan nggak lucu. Kita ini malu loh. Jadi kalau saya sih, saya dukung transparansi dan era digitalisasi ini. Semoga sukses untuk seterusnya. Oke. Terima kasih. Ini pendapat saya pribadi aja ya. Sebenarnya kita ini negara paling kooperatif sih sedunia, itu mungkin negara digital memang sih. Jadi lalu lintas kita masih kacau balau, tapi kita mau fotoan high tech dengan dengan kamera dan sebagainya. Which is di jalanan aja orang masih banyak sekali yang plat nomor tidak ada, plat nomor tidak kelihatan, kemudian yang plat nomornya tidak gonta-ganti. Jadi nggak bakal efektif. Jadi kita di satu sisi kita mau high tech dan mau high technology and all that, ini pasang kamera, tapi satu sisi kita punya lalu lintas kondisi kita ini pasti bahwa kita tuh salah satu yang the worst lalu lintas seluruh dunia menurut saya tuh. Jadi kita udah amat sangat kacau balau. Jadi satu, kalau misalnya kita cari root cause-nya, akar problemnya apa sih sebenarnya, yaitu karena penegakan hukum lalu lintas kita tuh lemah banget. Orang nggak takut di jalanan itu loh, bapak-bapak. Jadi motor udah lawan arah itu udah makanan sehari-hari. Mau yang yang nyerobong lampu merah lah, yang inilah, itu udah makanan sehari-hari. Jadi penegakan hukum kita tuh lemah banget. Nggak ada yang takut sama polisi jalan karena mereka tahu either mau damai di jalan atau mau terusin ke pengadilan, bayarnya lebih banyak sedikit lah untuk istilahnya, untuk uang tilang di pengadilannya, untuk calon dan sebagainya. Itu satu. Jadi problem akarnya itu dulu satu. Yang kedua adalah barulah kita harus maksudnya kita educate yang benar lah gitu, orang-orang kita, kemudian juga transportasi umum ya kita harus perbaikin supaya orang tuh makin lama bisa berpindah ke angkutan umum. Jadi perbaiki dulu angkutan umumnya baru orang mau pindah. Ini kalau saya ngomong konteksnya di kota besar ya, kalau kota besar itu kayak Jakarta ini basic sebenarnya itu udah nggak bisa nampung mobil segini banyak. Karena mungkin 10 tahun lagi benar-benar kita udah stuck di jalan, nggak bakalan kemana-mana. Jadi dalam konteks kota besar begitu. Kalau di kota kecil, nah itu saya nggak tahu lah, mungkin ya saya nggak tahu kalau konteksnya di kota kecil karena saya belum pernah tinggal di kota kecil. Jadi again, yang begini-begini nih, presisi, kamera dan sebagainya itu nggak bakal efektif karena satu, secara plat nomor juga orang juga nggak peduli orang, dan juga kalau memang sampai ada yang ini juga penegakan hukumnya juga nggak terlalu gimana banget. Jadi itu orang nggak takut dan orang tidak jera gitu untuk melakukan pelanggaran lalu lintas over and over again gitu. Ya kira-kira begitulah. Iya, kalau saya bilang sih bagus sih ini kalau sistem begini ya. Apalagi terutama untuk motor-motor itu yang suka lawan arus gitu ya. Jadi ya juga polisi juga nggak ini lagi main suap lagi. Tuh, kalau saya bilang tuh bagus, tapi untuk kesadaran masyarakat saya rasa sih susah ya. Tetap aja walaupun ini tetap aja mereka mau melawan aturan. Terus juga mungkin juga plat nomornya juga dipalsukan gitu. Nah, kalau lawan arus itu motor juga ya, saya bilang kalau misalnya dengan sistem begini kan bisa langsung ke potret gitu. Karena saya pernah jadi korban tabraknya juga. Gitu. Ya saya bilang sih ini bagus sistem gini, tapi ya mungkin bisa tambah kamera untuk di jalan-jalan yang sekarang belum terpasang gitu. Ya. Itu baik, tapi jika pelanggarannya dikirim melalui WhatsApp, ini rawan
WhatsApp penipuan ya. Jadi banyak penipuan melalui link ya, jika kita buka lalu itu akan ada pencurian data. Jadi sebaiknya pelanggaran ini dikirim melalui surat ya, jadi hard copy ke alamat si pelanggar. Ya, begitu saja. Ya, sebenarnya gini kalau kita lihat ya. Hal tertentu seperti misalnya seatbelt ya. Seatbelt itu tidak bisa dikategorikan denda begitu. Anjuran boleh, denda nggak layak rasanya. Kenapa gitu? Karena di Jakarta ini kan semua macet. Tidak ada orang yang mengemudi dengan baik. Jadi seatbelt itu rasanya tidak dipakai pun tidak ada risiko. Kalau ada risiko pun kecil. Sifatnya kecuali di tol. Jadi kalau orang nggak pakai seatbelt, dianjurkan boleh, tapi tingkatnya tidak perlu didenda. Satu ya. Kedua, masalah apa lagi? Masalah angkat telepon misalnya kan, itu boleh lah, wajib didenda lah. So ke depan tuh, kalau orang nggak konsen bisa membayar orang lain, ya toh. Nah, ketiga mungkinnya kayak seperti menerobos lampu merah itu juga bahaya, boleh dikategorikan denda. Tapi kalau seatbelt itu rasa nggak perlu sampai didenda gitu ya. Diajukan kok, denda nggak bisa. Ternyata kecepatan kita 20 km per jam, ya kan? Seatbelt itu nggak bisa berfungsi sebagai ya keamanan yang berpengaruh lah gitu ya. Kalau jalan tol boleh lah, itu aja komentarnya ya. Jadi masyarakat tidak terlalu membebankan sesuatu ini. Terima kasih. Saya sering pakai ya roda 2 dan roda 4 ya. Roda 2 kebetulan apesnya itu lewat di persimpangan jalan Ledjen Suprapto mau ke tempat kerja saya gitu loh. Ya, karena mengulur waktu, saya nggak tahu itu masuk lewat jalan atas ya. Ternyata menurut polisi itu katanya itu jalur cepat gitu loh. Dan kebetulan ada mobil polisi yang sering nyala tuh. Warna biru-biru, mungkin nggak pernah lihat kali ya. Saya lihat, saya pikir itu mobil biasa kan, nggak ada orang nih kan, awak nih nggak ada, kru nih nggak ada gitu. Saya langsung masuk, ternyata saya pikir aman kan. Pada saat saya mau perpanjang STNK jatuh tempo, ya kan biasa 1 minggu sebelum jatuh tempo STNK kendaraan saya itu, saya langsung perpanjang kan. Ternyata ada tilang etle katanya. Waduh, saya bingung di mana gitu loh. Sementara kalau pengetahuan teman-teman saya, kalau tilang etle kan disampaikan surat ke rumah kan. Harusnya kan begitu dong. Dari pihak polisi sebagai penanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada si pelanggar, ya kan. Ternyata nggak ada. Pada saat mau perpanjang baru tidak bisa diperpanjang, Pak, karena ada ini pelanggaran tilang etle. Waduh, akhirnya saya minta referensi dari Polres yang bersangkutan untuk pergi ke Kejaksaan. Kebetulan saya di Jakarta Pusat. Kejaksaan pun memberikan edukasi seperti itu. Pada saat tanggal jatuh tempo datang aja, akan disidang katanya gitu. Saya datang kan sampai sana, ya udah diganti nomornya. Saya balik lagi ke Polres untuk minta rekomendasi, baru bisa dibayarkan ke bank ataupun ke Indomaret yang bersangkutan gitu loh. Nah itu hal seperti itu kan harus menunjukkan kesiapan, bukan dari kita sebagai warga negara yang patuh akan undang-undang gitu loh. Maksud saya polisi dari pihak kepolisian dan Polda bisa juga memberikan langkah selanjutnya yang bisa memberikan kemudahan gitu loh. Karena ini biasanya kan surat harus disampaikan. Di Jakarta aja kan nggak disampaikan. Pada saat mau perpanjang baru kita diberikan tidak bisa keterangan tidak bisa diperpanjang, informasi tidak bisa diperpanjang karena melanggaran tilang etle. Sementara surat nggak nyampe kan. Nah disinilah perlu kejelasan dan kerjasama dari pihak Polda atau kepolisian untuk memberikan edukasi yang baik. Itu di Jakarta. Bagaimana kalau kendaraannya dari luar daerah? Ya kan itu harus ada sinkronisasi kan, kolaborasi yang baik dari pihak pelanggar lalu lintas maupun penanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Jadi saya kira ini perlu kesiapan dua-duanya, jangan hanya menunjukkan
narasi-narasi, udah siap belum warga negara kita siap, tapi kepolisian ini siap nggak gitu loh. Agak repot berarti ya Pak Indrawan ya. Repot, coba aja Mbak Mary kalau kena tilang itu. Saya nggak tahu tiba-tiba nggak bisa diblok SNK saya, tidak bisa diperpanjang kalau belum membayar pelanggaran terhadap sidang etle. Jadi ini memberikan harapan buat Polda untuk memberikan kejelasan dan titik pencerahan buat warga negara gitu loh, agar mereka bisa mendapatkan kejelasan yang seluas-luasnya secara komprehensif atau menyeluruh. Saya kira demikian, Mbak. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa pertama kita punya tilang elektronik itu sudah sesuai belum untuk teknologinya, karena gitu seperti memang benar seperti Bapak sebelumnya bilang itu mendadak mau perpanjang tidak bisa karena tilang elektroniknya tidak disampaikan ke masyarakat. Pengendara ya. Jadi kita memperpanjang SNK nggak bisa dan mesti mondar mandir supaya dulu ke sana, bandingkan sini. Itu juga kejadian di saya seperti itu. Jadi tolong dibenahin dulu beneran kalau memang harus di tilang elektronik, harus bayar ya bayar. Tolong dikirim datanya yang benar. Kalau tunggu SNK diperpanjang baru diketahui bahwa diblokir nggak bisa, ya cuma dong teknologinya ya masih belum benar lah, belum bagus lah, gitu. Belum sinkron. Nah, kedua, kalau dibilang tilang elektronik ke tilang manual, ya saya rasa sudah susah. Terakhir kita terus terang belum sadar. Banyak sekali, sangat banyak. Terlepas di Jakarta maupun di daerah, ya udah saya tinggal daerah Tangerang ya. Tuh, kalau dibilang kita sadar, ya belum aja sadar. Kenapa? Karena banyak orang-orang dengan terutama motor yang melawan arus. Bagaimana mau tilang kalau kayak gitu? Mereka nggak mau tahu. Mereka mau tingkat jalannya cepat, jadi lawan arus saja. Kita yang mobil kadang-kadang kelabakan, mereka bisa nabrak depan kita, bisa berhenti di depan kita mendarat lawan arus seperti itu. Nah, kalau dengan begitu ya berarti kita belum sadar, belum bisa seperti Jepang atau Singapura atau Malaysia, belum bisa. Karena kita sendiri semaunya kita, mau gue lah, tak harap JW katanya. Jadi ya kalau kita bisa sadar lingkungan, sadar lalu lintas, ya saya rasa pasti bisa sama seperti negara-negara lain. Itu aja sih. Iya, kalau tilangnya rapi, sistemnya bagus sih saya setuju ya. Biar rapi gitu lalu lintas. Jadi kalau tilang manual juga, kalau orang-orang ada polisi baru main takut. Kalau ada polisi ya udah lawan arus segala macam kan gitu. Memang biar rapi bagus ya tilang, cuman dibenarin juga sih sistemnya itu. Ya jadi Indonesia biar rapi. Emang lihat masyarakat Indonesia emang kalau walaupun tilang ada manual bodo amat ya emang. Iya, saya lihat sih bodo amat. Di Tamrin saya lihat juga orang naik motor nggak pakai helm juga bodo amat. Yang penting saya bayar kan begitu. Iya, kalau tilang manual kan polisi pungutan liarnya itu yang banyak. Jadi juga mengurangi polisi jadi pungutan liar sih kalau manual tilangin. Saya setuju sih kalau tilang itu dilakukan, saya setuju supaya tertib gitu mobil. Kalau saya Bu ya ikut itulah yang komentar itu. Tapi kayaknya kita ini di Indonesia ini kayak udah kayak negara super aja ya Bu. Kayak di Amerika, kayak di Texas, siapa kayak pakai tilang nggak pakai apa lagi, langsung tilang elektronik. Aduh, kayaknya Bu ya sekarang ini Bu, pengendara ini ya banyak yang belum sadar Bu, belum. Apalagi daerah saya ini Pak, Jakarta Utara Pak, Bu. Sekarang di Jakarta Utara Bu, nggak pakai helm, Jakarta Utara. Terus pelatnya itu nggak ada, coba. Terus masuk ke kanan, lampusan ke kiri, coba. Masuk ke kiri, lampusan ke kanan. Kadang-kadang nyelip aja dia Bu itu. Masuk ke kiri, kita kan ke kiri, masuk lagi ke kiri lampu itu. Kan kita, aduh gimana, nanti kalau tabrakan, nah jadi itu kalau tebarnya itu lebih apa dia, apalagi udah jam 3 lagi, jam 4 lagi. Iya, kayaknya saya kurang setuju Pak dengan metode tilang elektronik. Iya, cakra presisi ya. Kenapa Pak? Saya kasihan dengan polisinya Mbak, nanti nggak dapat sampingan loh Mbak. Kan mereka
Gitu ya. Oke. Kayak gitu, kalau elektronik itu waduh itu kejam gitu, Mbak. Saya lebih suka manual karena bisa nego di tempat, bisa tawar menawar ya kan, sambil kadang-kadang bercanda. Siapa tahu yang tadinya 100 jadi 150 atau 10 dari 50.000. Kalau cakar presisi? Gimana? Kalau cakar presisi tidak bisa ya, tidak berperi kemanusiaan ya. Ya udah gitu dia kejam, Mbak. Kita nggak bayar langsung diblokir. Iya. Butuh biaya. Jadi mungkin sebaiknya sih ya kombinasi lah, maksudnya untuk area-area tertentu yang misalnya lintasnya padat sekali itu diperlukan juga penempatan anggota di sana, karena selain menghilangkan fungsi anggota itu untuk melancarkan lalin, Mbak. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya mencari kesalahan tapi juga untuk melancarkan gitu. Nah, untuk yang wilayah-wilayah sepi kayak jalan-jalan pinggir kota itu bolehlah pakai yang jalan elektronik, karena kan di sana mungkin lalinnya kurang begitu padat, jadi pakai kabel sudah bisa. Tapi kalau kayak wilayah Jakarta, Mbak ya, kayaknya hampir semuanya 80% saya bilang sih masih perlu tilang manual loh, Mbak. Karena di Jakarta tipe pengendara ini nyawanya lebih dari 5, Mbak. Nggak takut kecelakaan, Mbak. Ya kalau menurut saya kalau untuk kendaraan-kendaraan besar ya roda 4 ke atas ya mungkin itu bisa jalan ya, bisa berlaku. Tapi kalau kita lihat untuk kendaraan roda 2 motor itu kan kita pernah sempat keluar tuh surveinya bahwa 40% atau 45% kendaraan motor roda 2 itu nunggak pajak ya. Jadi mau lu tilang nggak tilang, apalagi kalau ditilang pakai elektronik kan imbasnya kan ke perpanjangan STNK. Nah itu malah semakin nggak perpanjang STNK. Yang orang basicnya tadinya niat untuk memperpanjang STNK, niat bayar gitu, tahu-tahu nggak bisa bayar nih, kena blokir nih, mesti urus dulu. Nah urusnya ini juga sangat rumit ya. Saya pernah dapat kendaraan ITLE itu nggak datang suratnya ke alamat saya, tahu-tahu begitu perpanjang sudah diblokir. Saya cek di Jaki sudah diblokir. Nah blokir itu kita kan harus pergi ke Polda Metro Jaya tuh yang di Cawang. Nah, sedangkan kami itu daerahnya kota begini ya, mau ke sana kan makan waktu, makan biaya. Betul ya, karena saya apa aja ya otomatis saat aturan ya kita datang ke sana mau nggak mau buka blokir dulu baru bisa perpanjang. Nah denda lagi perpanjang kita terlambat. Kalau motor orang kerja juga waduh ngurus ini sehari nggak kelar, besok nggak kelar lagi, udah tinggalin aja dah, biarin dah. Nah ujungnya kan akhirnya nggak bayar pajak. Terus kepatuhannya nggak ada ya gimana lagi, nggak jalan lagi akhirnya kan. Itu aja kemarin kan akhirnya mereka ada yang pakai masker lah, ditutupin plat nomor. Ya itu gimana? Ya Indonesia ini penegakan hukumnya yang harus kuat, bukan sistem kebanyakan aturan udah, tinggal penegakan hukumnya yang lebih baik. Saya mau ngusul itu yang manual juga boleh, cuma dendanya dinaikkan. Jadi begini contohnya ya, kalau pelanggaran motor itu 5 juta. 5 juta itu dibagi nanti 3 jutanya untuk polisi, 2 jutanya untuk Pemda. Begitu. Nah kalau mobil pelanggaran itu 10 juta, 7 juta untuk si polisi, 3 juta untuk Pemda. Nah itu pasti kapok itu. Begitu. Bisa beres kalau dinaikkan dendanya. Jadi itu polisi juga kebagian. Kok selama ini kan itu persentasenya kecil, jadi nggak damai. Nah kalau di persentasenya dibesarkan dengan cara seperti tadi, dia kejar itu. Nah kalau misalnya dibalik, dia justru nyari-nyari, ya nggak bisa juga. Kan ada pengadilan. Nah di pengadilan itu nggak boleh satu arah. Jadi istilahnya tertuduh aja. Jadi kita juga bisa di situ disediakan juga membela. Jadi lengkap. Jadi persis seperti pengadilan umum. Cuma bedanya ini pengadilan untuk lalu lintas. Nah itu silakan berdebat. Dan bisa diperpanjang. Kalau nggak putus, bisa minggu depan atau bulan depan lagi. Terus aja gitu. Jadi di situ diberi kesempatan. Sama seperti pengadilan biasa. Jadi ini nggak seperti satu arah. Kalau begini kan, jadi tuh istilahnya yang pengendaranya aja tuh salah. Nggak pernah polisinya salah gitu. Nah ini nggak.
kita banding. Nah, nanti dilihat sama hakimnya siapa yang berat, siapa yang salah. Nah kalau yang salah justru polisinya, ya dia ditimpa, diganti duitnya. Jadi misalnya dia si polisinya cari gara-gara, cari sesuatu, nah itu dibalik. Misalnya dia dengan pelanggar motor, itu kan dendanya 5 juta. Nah 3 jutanya untuk si pengendara. Dibalik, jadi polisi mesti keluarin duit. Si tertuduh itu masih ganti, begitu. Berkapok, jadi dua-duanya sama-sama kapok, begitu. Ya terima kasih. Saya kalau setuju dengan pemohon sebelumnya ya, di bendanya besar gitu. Masalahnya ini aturannya, petugasnya ini udah benar atau tidak gitu di lapangan. Yang ada itu objek cari duit gitu loh. Jadi kesian warganya gitu, karena ya namanya manusia ya, kadang pasti ada yang pernah hilaf gitu, lampu kuning merah lewat gitu misalnya. Ini kita yang tertib nih ya, bukan yang ugal-ugalan punya ya, karena langsung 10 juta gitu kan. Jadi jangan terlalu ekstrim juga gitu. Terusnya kalau yang mengenai yang tilang melalui elektronik gitu ya, pakai kamera melalui WhatsApp, pertanyaannya itu kan warga itu nggak jarang, bukan tidak jarang yang nomornya tuh ganti-ganti tuh, kayak misalnya supir truk gitu kan, itu sering itu nomor ganti habis urusannya mati nomor, ganti nomor itu susah lacaknya. Alamatnya juga kadang pindah-pindah gitu loh, STNK-nya itu misalnya udah pindah alamat tuh belum diupdate ya, itu kan surat tilang nyampainya ke alamat yang lama ya kan. Ya intinya dulu ada wacana kan mau dipakai sistem poin, itu juga cukup bagus. Itu banyak negara yang adopsi sistem poin, misalnya dapat nih kita awali 15 poin, kalau lewat ini potong berapa poin, nanti setelah berapa tahun itu recurring balik ke 15 poin lagi. Misalnya ada 2 tahun 3 tahun nggak melakukan pelanggaran, itu cukup bagus. Kalau pelanggaran berat langsung poinnya habis ya, si mati misalnya gitu, mabok-mabok ya kan, nyetir, nabrak, nah itu yang poinnya dicabut langsung, tidak bisa mengendarai mobil. Terus satu lagi, kalau misalnya pajak itu misalnya tadi dendanya tinggi-tinggi, gampang kok, ya udah dia nyetir nggak pakai ini aja gitu loh, nggak pakai STNK, nggak pakai apa, bodong aja gitu, bisa lah akal-akalan. Orang Indonesia pinter-pinter gitu. Ya, baik, makasih. Ya mungkin polisi katanya dulu dia masuk polisi katanya mau bayar, benar nggak Pak? Ya juga polisi mungkin ada yang bagus, dalam 100 mungkin 1-2 ada ya, mungkin ya namanya manusia. Ya juga kadang-kadang pengendara motor juga kadang-kadang amburadul, benar nggak? Ya saya jujur, ya yang satu-satu sih yang saya adil. Pertama, hukum ditegakkan di segala bidang, bukan polisi aja ya nggak? Ditegakkan. Kedua, manusia dikurangin, nggak usah bikin anak terus. Kebanyakan manusia cuma puyeng, penduduk makin tambah kan polisi yuk capek tau nggak? Iya. Bikin anak gampang, ngurusinnya susah kan itu. Ya itu manusia dikurangin, udah manusia banyak, hukum amburadul ya semua kacau, bener nggak? Ayo semua kacau loh. Jakarta tuh ibu kota paling kacau tuh Anissa, bandingkan kucing ya. Konsep potnya kucing masuk ke NTCOM, ke Tebedu, seperti masuk ke surga, sono orang sono peraturan. Orang kan Dayak, Melayu sama Tionghoa ya, nggak tahu di sini mungkin campur aduk terlalu banyak penduduk kali. Ya nggak kayaknya. Kita kalau aku naik motor pakai helm, pakai jaket, ada yang pakai peci putih tadi kau melin tuh, pakai jilbab, gimana itu? Kan budaya mungkin kulturnya Anita ya. Saya ngomong sih nggak bela siapa, nggak ada maksud apa ya gitulah. Pendapat gini Bu ya, sebenarnya RLE itu kan patokannya pada nopol ya, nomor polisi kalau nggak salah. Sedangkan waktu itu saya pernah lihat tuh di jalanan juga ada tuh yang jualan gitu, nopol-nopol itu ya, kan ya yang palsu lah, 100.000 apa 200.000 katanya bisa ya. Apa nggak bahaya tuh Bu ya kalau patokannya pada nopol? Kalau menurut saya sih nggak anti RLE ya. RLE mau ditiapin boleh, tapi kalau bisa kombinasi dulu dah Bu. Kombinasi sama tilang biasa gitu ya. Karena tuh kalau nopol-nopol yang palsu itu belum dititipin juga susah juga ya. Kalau ada, maksudnya kalau yang bahaya tuh kasus misalnya sampai kecelakaan, ada yang meninggal atau di mobil itu jual narkoba atau apa gitu ya, kan suka tuh dipakai ya. Itu kan mana bisa sih RLE memantau gitu Bu ya. Bukan saya
menghina teknologi ya. Sehebat-hebatnya teknologi ya. Belum lagi ada mobil-mobil tuh kacanya saya suka lihat gelap banget gitu Bu ya. Kaca filmnya gitu ya. Apa bisa dipantau kalau ada sesuatu gitu ya. Kalau saya sih maunya sih kombinasi dulu dah Bu. Karena tuh untuk keamanan juga Bu ya. Kalau ada kecelakaan lalu lintas dipakai nopal palsu atau misalnya dijual narkoba atau apa gitu ya, pakai mobil pakai kaca hitam banget gitu ya. Kalau bisa kombinasi dah Bu. Kombinasi itu paling aman ya untuk sementara ini. Kecuali masalah-masalah yang nopal palsu, terus kaca film yang gelap itu bisa diselesaikan dulu semuanya, mungkin bolehlah pakai full HD gitu Bu. Itu aja sih Bu, makasih. Ini kan lewat WA ya, tilang atau apanya bersama ET. Kalau yang nggak punya Android gimana? Keadaannya HP jadul atau dia hanya mengandalkan telepon rumah, apa bisa dia menerima teknologi digital itu? Kan nggak semua penduduk Indonesia yang punya motor, apalagi yang menengah bawah punya motor tuh punya Android, karena Android harganya mahal buat mereka. Dan ini kalau pakai teknologi digital, apa benar nanti pendidikan itu bisa benar-benar dibuktikan di WA-nya? Kan misalnya udah melanggar lampu lalu lintas, bener nggak? Ada buktinya kalau ditilang. Nanti saya minta bukti misalnya yang katanya dibilang melanggar. Mana katanya saya melanggar lampu lalu lintas, kan ada kamera atlet, mana buktinya mana kalau saya melanggar? Kira-kira nanti dikirim nggak fotonya melanggar lampu merah atau videonya? Katanya kan pakai kamera atlet, kan kemungkinan tidak. Jadi ya beginilah di negara kita, apa-apa dipaksakan kepada rakyat, padahal nggak semua rakyat mampu membeli Android, itu yang pertama. Atau infrastrukturnya juga tidak lancar, atau tidak bisa menjadikan bukti nyata kalau sudah kena tilang atau melanggar peraturan lalu lintas. Kemungkinannya seperti itu. Jadi gini, udah benar belum administrasinya Polda? Terus kita juga tahu kesadaran rakyat kita bayar pajaknya juga rendah. Jadi banyak itu motor-motor bodong berkeliaran. Banyak, mungkin angkanya bisa 30-40% kali ya. Yang bodong, yang nggak bayar pajak. Dan katanya kan 2 tahun, jadi motornya udah nggak beridentitas. Kalau udah 2 tahun nggak pajak, udah beres belum itu semua. Nah itu satu. Yang berikutnya, saya pernah kena etle yang mobil. Dan mobil sebenarnya jalur Selipi itu kalau pagi itu, kalau manual itu polisi pasti buka karena mereka punya diskresi. Nah pas hari itu apes, yang muter itu patroli mobil. Nah dia nggak ngerti medan di situ. Nah akhirnya kena lah etlenya etle mobil. Kalau etle mobil beda lagi pengurusannya daripada etle jalan loh, harus tahu. Jalan dan mobil itu beda. Nah rakyat juga tahu, yang selama ini banyak kena kan etlenya etle jalan. Kalau etle jalan enggak, kalau etle mobil saya pas kena karena polisi biasanya diskresi, di Selipi itu amburadul, dia buka. Itu karena mobil polisi yang nggak ngerti medan, dia tangkap-tangkepin. Belakang saya itu banyak, tadi di etle mobil itu kena, karena memang jalur itu dibuka kalau pagi dan sore. Nah ya udahlah, intinya rakyat sebenarnya pengurusan etle itu nggak susah asal sosialisasinya bagus. Duit saya di refund kok, kita masukin 500, balik 200-an ya. Jadi pengurusannya mudah asal sosialisasinya bagus. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah aparat sendiri juga sudah taat? Kan enggak juga. Kita bisa lihat polisi jalur masuk jalur trans dengan enak-enaknya, nggak pakai helm. Apakah mereka beli contoh juga buat rakyat? Kan enggak juga. Ada patwal, nggak kawal, jalan tol dia jalan, naik motor. Nggak mengawal. Apakah boleh motor masuk jalan tol? Nah kita kan balik lagi. Yuk sebagai aparat sudah benar belum memberi contoh untuk rakyat? Lu tukang jual sisir tapi pala lu botak. Lu ngomong sisir ini bagus, supaya bagus untuk pertemuan rambut, tapi pala lu botak, bagaimana lu buktiin? Gitu loh, benar nggak? Iya. Nah kan logika ini, kita tahu institusi polisi itu jadi catatan di rakyat, rusak bener. Bahkan ada desakan untuk mengganti seluruh kepolisian menjadi satpol saja karena sudah bobrok nih sistem mereka. Nah ya, etle bagus dengan catatan semua itu semua rapi,
terus polisinya bersih, ya nggak? Administrasinya tertib. Jadi rakyat itu, ketika dia bayar pajak dia jelas, dia tahu. Ketika dia tak lalu lintas dia juga lihat contohnya. Aparat juga amburadul, belum lagi yang ditangkap di Parkway temennya ngelonong aja. Terus yang loreng nyelonong aja juga, kagak berani dia tangkap, ya nggak? Jadi publik juga dikasih tontonan dagelan Sri Mulat, ya gua mau melanggar juga nggak masalah dong. Lu kasih contoh, lu aparatnya lu langgar, kan begitu ya nggak, Anita? Jadi berbenah di semua aspek, jangan hanya satu aja rakyatnya doang, ya nggak? Ibu sendiri juga berubah, tertib. Kalau menurut saya etle, kalau jenderal-jenderal keluar itu dari Polda, itu dugaan saya etlenya dimatiin. Karena apa? Jenderalnya mau lewat, nggak boleh kena etle, karena dia pasti masuk jalur busway, Anita. Itu aja. Etle apa kecelek? Tuh memang semuanya. Ya, saya mau bahas panjang lebar lagi ngomong-ngomong soal polisi. Ya kita tahu lah. Dari dulu sampai detik ini ya perilakunya masih belum berubah. Ya nggak? Waktu zaman dulu di bawah ABRI itu kita masih suka ngerjain memang. Ya karena mereka sama ABRI masih tunduk kan. Ya itu. Sekarang ini kan mereka udah lebih punya kuasa besar-besaran sama sekali. Untuk nyari uangnya juga gampang juga. Coba benahin dulu tuh di SIM-nya, di STNK-nya, benahin dulu, bersihin dulu lah. Ya nggak? Kalau memang sudah bersih, tertib, nggak ada biro jasa, nggak ada ini, nggak ada itu, lakukan yang terbaik. Tapi selama itu masih kotor, ya nggak akan bisa. Mau etle, mau kecelek, rakyat tinggal ngikutin mereka saja kok. Coba kita pertanyakan kembali lagi, seandainya mereka yang melanggar bagaimana? Mereka akan bayar atau tidak? Ujung-ujungnya kan katain lagi. Kalau misalnya mereka yang ketangkap kecelek sama kecelek etle itu, nanti ujung-ujungnya giliran mereka katain lagi kan, dah goodbye juga. Jadi pertanyaan kita, uangnya akan dimasukkan kemana itu? Kalau pelanggaran lalu lintas itu dengan adanya etle itu, apa nanti ada dapat insentif mereka yang bekerja itu? Karena kan yang kita dengar aja kan, setiap mereka melakukan operasi itu kan mereka insentifnya pasti ada. Padahal gaji mereka sudah ada. Iya enggak? Jadi kata kuncinya rakyat sih tinggal ngikutin saja, mau mereka aturan bagaimana. Di diri sendiri lah, ditertibin dulu lah, dibersihkan dulu lah. Kalau memang sudah bersih, kalau rakyat sih sudah bersih lah, sudah ngikutin semua aturan-aturan. Karena rakyat kena langgar juga rakyat akan bayar. Bukan kayak mereka kena langgar, mereka akan berdamai sendiri dengan teman sejawatnya. Begitu saja. Kalau pendapat saya, tidak ada sistem yang sempurna. Kalaupun ada sistem yang sempurna, mungkin pada tahap pelaksanaannya ada pelaku-pelaku yang memang sudah mampu mengikuti aturan atau sistem itu. Jadi kita nggak boleh bilang polisi harus beres dulu baru melakukan pembenahan atau ngurus yang lain-lainnya. Nggak boleh ngomong gitu. Kalau ngomong gitu nggak akan pernah sampai kita ke tujuan. Karena polisi tidak akan pernah bisa beres. Dari tahun ke tahun di negara manapun nggak ada polisi yang benar-benar benar. Jadi kita harus reasonable, harus masuk akal, pakai akal sehat kalau bicara. Jangan mengumbar kebencian, jangan cari-cari kelemahan, cari-cari kejelekan terus. Kita terima apa adanya, bahwa perubahan itu perlu perjuangan. Tidak mungkin semudah membalik telapak tangan. Jadi tolong deh warga-warga masyarakat ini juga jangan cuma bisa mencela. Sama-sama kita atasi masalah, sama-sama kita berbenah. Terima kasih. Lalu lintas ini memang harus ada manualnya. Contoh lah di daerah Cengkareng itu pagi-pagi kalau ada polisinya nggak ada yang mau muter tuh motor-motor. Katanya kalau lagi nggak ada polisi katanya pasti ada pemotor pada lawan arus, balik arah lawan arus. Itu kebiasaan sih. Jadi udah parah gitu kan. Terus kalau curcolnya nih, mobil saya kan baru nih, baru tahun lalu, mulai driving gini, kiri kanan udah bonyok tuh sama motor. Oke, ini kan saya sedang
ke arah Puncak Bogor ya. Oke. Jadi kita bercerita tentang lalu lintas lah. Nanti baru saya masuk ke prinsip disiplinnya gitu loh. Oke. Saya sering di beberapa media sosial mengkomentari tentang polisi-polisi jalur Jalan Raya Puncak ini sering mengantarkan para cukong. Ya kan? Ya. Mereka menggunakan sepeda motor lalu lintas dan menurut saya sudah pasti sepeda motor itu diisi atau menggunakan bahan bakar yang dibeli dari uang rakyat. Betul ya? Forader maksudnya ya, oke. Ya, ini mobil polisi lalu lintas, motor-motor polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas, oke. Motor-motor berplat nomor polisi lalu lintas atau penjaga polisi-polisi yang mengawasi jalur puncak. Oke. Nah, mereka sering mengantarkan para orang berduit, mobil-mobil mahal, mobil pribadi berplat hitam, menggunakan motor-motor mereka itu atau motor polisi, motor milik Polisi Republik Indonesia, ya kan, saya pertegas lagi, bukan sekali dua kali. Kalau ibu nongkrong di jalur puncak pas tuh sehari bisa berkali-kali naik turun mengantar. Dalam posisi kondisi puncak itu macet. Puncak itu tidak hanya macet pada hari libur, tapi rata-rata tiap hari pasti macet. Kenapa? Karena memang tiap hari saya bolak-balik jalur itu. Ya. Dan mereka mengantarkan itu kan menurut saya pasti menggunakan bahan bakar yang diisi dari uang rakyat, betul ya? Nah, dapat jatah uang bakar. Para cukong itu akan membayar mereka setelah mencapai tujuan. Saya pribadi pernah menjebak itu. Saya pernah lihat bagaimana setelah diantarkan dari Puncak Pas turun ke arah Jakarta, di ujung lampu merah Ciamis itu tukang cukongnya stop, lalu polisi lalu lintas mendapat bayaran. Saya pernah menegur dan saya marahin, saya suruh balik. Kebetulan tampang saya memang tampang tentara gitu loh, tampang militer itu ya, kumis saya tebal gitu loh. Saya pernah menegur ketika saya sedang di mobil, saya suruh kamu balik. Kamu ada surat instruksi nggak? Dia diem, kamu balik. Biarkan itu mobil naik sendiri dalam keadaan macet. Karena dia memotong di tengah jalur, gitu loh. Ini terjadi setiap hari. Kalau ada yang mau mengaudit, monggo silakan, tongkrong aja tuh di tengah-tengah jalur puncak tuh, ya. Nah, artinya pihak aparat sendiri tidak menunjukkan kedisiplinan itu, ya kan? Mari kita buktikan sama-sama. Jikalau seorang warga negara Indonesia pergi ke negara yang cukup disiplin, paling dekat Singapura, secara tidak langsung seseorang tersebut atau turis yang sedang ke Singapura tuh pasti taat pada peraturan yang di sini. Contoh sederhana, tidak merokok di jalanan, betul ya? Iya. Kita sendiri dengan sendiri, tidak perlu harus ditegur atau dinasihatin, otomatis tuh. Kenapa demikian? Karena memang pemerintahnya disiplin. Dan hukumnya sehingga tegas, siapapun orang dari planet manapun datang ke Singapura, otomatis dia udah tahu bahwa di negara Singapura itu ada aturan seperti ini. Jadi artinya bukan rakyat yang harus diajak untuk ditekuk lututkan untuk ikutin peraturan gitu loh, tapi harus dari kepalanya yang didisiplinkan. Dengan sendiri orang akan tahu bahwa ketika saya masuk daerah ini, saya harus taat pada aturan di daerah situ. Kan Indonesia punya pepatah, masuk kandang kambing mengembi, masuk kandang kuda menyengir. Artinya ketika kita mendatangi satu tempat, kita ikutin apa yang ada di situ. Betul tidak? Iya. Jadi bukan masyarakat yang mau ditekan, dihajar itu, bukan. Contoh kedua, ketika kita sedang stop di lampu merah, posisinya dalam kondisi macet banget. Apa yang terjadi? Sering saya ketemu polisinya menyuruh motor maju duluan ke depan, padahal lampunya sedang merah. Polisinya tidak disiplin. Padahal ada garis pembatas di lampu merah, garis putih yang menandakan bahwa batas akhir stop pada lampu lalu lintas ketika lampu sedang berwarna merah di garis putih tersebut. Polisinya suruh maju ke depan.
polisi mengajarkan rakyat untuk tidak berdisiplin. Apa yang terjadi? Saat ini kalau kita di kota-kota besar seperti Jakarta, sepeda motor itu selalu di depan sana, melewati lampu merah, betul tidak? Karena polisi telah mengajarkan ketidakdisiplinan kepada rakyat. Itu contoh, dan banyak banget contoh konkret. Ketiga, ketika kita mendapatkan surat tilang, apakah kita diberikan hak untuk menyanggah, beralibi bahwa arahan kita? Iya. Saya nonton di Amerika itu kan ada seorang hakim lah ya, kita sudah tahu, yang dia menangani tentang tentang kesalahan berlalu lintas. Itu rakyat Amerika tuh dikasih waktu untuk menyanggah juga. Kenapa Bapak melewati lampu merah? Apa alasannya? Wah, saya keburu karena istri saya sakit, anak saya sakit. Oke, saya kasih keringanan penaltinya dari uang penalti yang diterima gitu loh. Jadi ada sebuah diskusi, ada sebuah argumentasi gitu loh. Saya pernah ketangkap oleh polisi gitu loh, karena saya bingung itu loh. Ada lampu-lampu lalu lintas ini, saya harus ke kanan apa ke kiri ya di lalu lintas? Oke, saya terima. Tapi apa yang terjadi? Saya hanya datang ke kantor polisi di Tebet, Jakarta Timur tuh, di depan Pancoran, bayar 100 berapa tuh saya lupa ya. Udah, SIM saya dikembalikan. Loh, kok nggak ada sama sekali sebuah proses pengadilan ya? Rakyat kan harus dong, ketika terjadi suatu kasus hukum kan harus ada proses pengadilan dong, supaya kita tahu kebenaran itu ada di mana. Kalau memang si pengendara tahu itu salah, ya oke, memang salah. Sehingga rakyat dididik untuk mengakui kesalahannya, dan kalau dia benar, katakan benar. Kedisiplinan itu tidak ada di dalam bangsa ini. Saya kasih tahu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya pengalaman kerja tidak di luar negeri. Saya banyak tinggal di negara-negara di luar negeri. Sehingga saya melihat itu. Saya pernah di Amerika, di Cina, di Filipina. Yang negara yang begitu sama di Indonesia, tapi mereka saya salut dengan kedisiplinan mereka di lalu lintas. Jadi saya sudah bisa melihat perbedaan itu. Dan saya berkesimpulan bahwa aparat kita yang harus didisiplinkan. Contoh, kalau aparat itu salah, apa dia dikasih tilang nggak? Coba periksa itu motor-motor yang dipakai oleh aparat kendaraan-kendaraan tuh. Itu punya surat lengkap nggak? Makanya sering ada patroli oleh polisi militer, PM, betul kan? PM mengawasi untuk kendaraan-kendaraan militer seperti itu. Jadi harus ada take and give gitu loh. Rakyat mau ikutin disiplin, ya aparat juga disiplin dong, gitu loh. Sependapat ya. Jadi kalau ditanya siap atau tidak, sangat tidak siap, betul. Itu baru yang di Jakarta ya, itu sudah kacaunya seperti itu. Apalagi kalau yang seperti saya yang di daerah, saya tiap hari selalu perjalanan keluar kota kan, dari Semarang ke Kudus gitu kan, selalu melewat jalur Pantura. Nah, Pantura itu motor itu ya tidak ada jalur sendiri, terus habis itu juga sering tadi setiap kali ada median jalan ada bukaan sedikit aja langsung pada putar balik. Lawan arus itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi kalau yang pertama yang harus diperbaiki ya memang sistemnya tadi dikatakan kita itu kayak latah ya Kak Nena ya, semua pengen serba digital, padahal digital yang seperti apa yang kita harapkan? Kalau hanya sekedar digital tapi ternyata tidak memberikan dampak tapi justru malah berbiaya tinggi kan juga tidak pas. Masyarakat kita pasti masih butuh yang namanya kehadiran secara fisik. Jadi kalau hanya pakai tilang elektronik pasti tidak efektif, apalagi di daerah, karena kesadarannya kurang. Kedua adalah sistem regulasinya sebetulnya. Tadi betul dikatakan kalau di luar negeri itu sistemnya terkait dengan, kalau di luar negeri itu kan kalau mau beli kendaraan atau beli apa itu kan mereka ada umurnya ya Kak Nena ya. Jadi kendaraan
yang mungkin sudah berusia 5 tahun ke atas itu kan harus tidak boleh beroperasi. Kalau di sini sampai serusaknya lah kayak seperti itu. Terus, ya betul. Terus sistem dari ini pemberian, jadi kan pemberian izin mengemudi. Kita kan tahu sendiri kan sekarang ada yang benar-benar ujian, benar-benar sampai karena pemberian izin itu sebetulnya kan terkait dengan kompetensi ya, kapabilitas seseorang untuk memang berlalu lintas dengan baik. Kadang nggak bisa apa-apa aja juga asal bayar keluar gitu kan. Nah itu juga sudah satu faktor lagi. Lalu yang selanjutnya adalah perawatan kan enak, perawatan terkait dengan infrastruktur. Jadi dipasangi kamera CCTV di mana-mana, tapi kayaknya hanya tempelan. Karena yang saya tahu ya, sepanjang kadang di tol aja ternyata di beberapa titik memang masih berfungsi, tetapi banyak juga yang hanya pajangan aja. Kalau seperti itu bagaimana caranya melakukan tilang elektronik? Alatnya aja juga tidak berfungsi dengan baik. Terus ya kembali lagi tadi Kak Nena kan pernah cerita juga nih sennya kemana, beloknya kemana gitu kan. Nah ya itu saya sering banget ngalami seperti itu Kak Nena. Jadi dan itu lagi kalau misalnya nanti nubruk, nah yang salah pasti mobilnya. Akhirnya pasang ini Kak Nena kamera di mobil, sensor ya, sensor. Iya. Jadi kalau misalnya mereka, dan kadang mereka gitu Kak Nina, ketubruk, mereka nggak langsung merasa salah gitu karena potong jalan orang, tapi ngamuk duluan. Betul. Merasa yang punya jalan lah. Betul. Nah, itu kan budayanya itu kayak gitu memang. Betul Kak Nina. Jadi ya seperti itu kalau misalnya tidak istilahnya aturan tidak ditegakkan dengan benar, dengan tegas, ya akhirnya akan seperti itu. Dan tilang elektronik yakin deh nanti paling jalan 1, 2, 3 minggu pasti nanti akan berubah lagi aturannya. Kira-kira gitu kan. Oke, baik Pak Andreas, terima kasih banyak, hati-hati di jalan ya. Nena Amelia.